pakai menyusui ya Bu ya, dia udah tidur. Nah sementara bayi nggak mau melepas nih Bu, ada dua cara ya Bu. Yang pertama, kelingking ibu Bu, coba Bu, letakkan di pinggir bayi, di pinggir bibir, lalu ibu masukkan sedikit Bu, terus ibu keluarkan. Itu, coba Bu. Seperti saya nih Bu, lihat Bu. Ini, begini, kan ada kelingking nih. Bisa bayi. Ini bibir, Bu, coba Bu, sama-sama praktek. Di ujungnya, di ujung bibir, ibu masukkan sedikit kelingking. Terus ibu keluarkan putingnya. Gitu. Jadi masukkan ini, ibu. Nah, sambil keluarkan. Pastinya kalau kita tekan menggunakan kelingking, ujung kelingking itu kita keluar, masukkan di samping bibir, masuk. Terus kita tekan begitu, maka putingnya akan keluar. Jangan ditarik, putus. Ya, apalagi kalau bayi udah punya gigi, gawat. Ya, lanjut. Ada juga yang seperti ini. Ini, coba Bu, ada satu lagi Bu. Ibu pakai jempol, lalu ibu tekankan di dagunya. Tekan dagu, ibu tekan sambil ibu tarik perlahan keluar, dorong keluar, seperti itu. Oke, udah, lanjut. Setelah selesai menyusui, minta ibu untuk mengeluarkan ASI sedikit, kemudian oleskan pada puting susu dan aerola. Ibu kan udah ibu nyusui Bu. Tadi kan yang pertama tadi kita keluarkan ASI kan Bu, coba ibu keluarkan ASInya dulu. Ya, oke, oleskan Bu, itu udah ASInya. Oke, sebelah lagi Bu. Oke, begitu juga dengan sebelahnya. Dioles, namanya dioles, bukan itu totol. Totol. Dioles. Oke, lanjut. Kemudian menyendawakan bayi, mengajarkan ibu untuk menindangkan bayi dengan cara bayi digendong tegak dengan bersandar pada bahu ibu, kemudian punggungnya ditekuk perlahan-lahan sampai bayi bersendawa 10-15 menit. Bayi tidur tengkurap di pangkuan ibu, kemudian punggungnya ditekuk perlahan-lahan. Bila bersendawa tunggu 10-15 menit, atau bayi duduk di pangkuan ibu, kemudian punggungnya ditekuk-tekuk perlahan. Oke, Ibu, bayinya kan udah ibu kita sendawakan bayinya ya Bu ya. Coba Ibu ambil bayinya Bu, gendong bayinya, terus Ibu letakkan di punggung ini Bu. Nah, ya, dia harus jangan sampai hidungnya tertutup ya Bu. Terus Ibu tepuk-tepuk Bu di sini. Tunggu. Jadi di punggung yang di pantat. Ya. Tepuk-tepuk. Kalau dia sudah bersendawa Bu, boleh sudah. Atau Bu, coba Ibu letakkan bayi Ibu di paha, terus Ibu telungkupkan Bu. Apa itu? Telungkupkan bayi Ibu, terus Ibu tepuk-tepuk. Ada kan gambarnya kan? Atau Ibu, coba Bu, ada satu lagi. Kalau dia udah agak besar, dia ini nggak mau lagi. Ini kan nggak baru lahir begini. Tepuk, ya. Kalau udah besar dia dudukkan di paha, kita tepuk. Coba Bu. Nah, kenapa ini harus disendawakan? Ayo. Tidak tersedak, tidak gumoh. Oh, ya. Terkadang bayi itu dia menyimpan di pipi. Iya. Terus kapasitas lambung itu bayi itu berbeda-beda. Sementara ASI ibu banyak. Otomatis bayi itu mengisap banyak kan? Kalau ASINya udah banyak. Jadi kalau kita tidak tepuk-tepuk, kita sendawakan, tidak padat, tidak lenat, katakan itu. Tahu lenat? Tahu. Nah. Ibarat itu tuh gini, dia enggak seperti itu, gumo. Gumo itu karena itu tadi tidak disendawakan, tidak dipadatkan. Kadang-kadang kalau bayinya rakus, ASINya juga banyak, sementara lambungnya Kecil. Wah. Muntah. Nah, kejadian waktu saya praktek gitu ya, waktu saya kerja di itu jauh, tuh kayak gitu. Anaknya setiap minum muntah, setiap mengasi muntah. Akhirnya sama dokter ya, dibawa ke spesialis anak, dilihat, terus sampai dia ronsen-ronsen ya di Jakarta kan, ronsen-ronsen. Ternyata memang lambung, kapasitas lambungnya kecil. Kelihatan di situ tuh zaman dulu belum ada USG 3 dimensi gitu, jadi di ronsen
kelihatan ASI itu di lambung itu meluap ini. Keluar. Ya, banyak. Lambungnya itu besar. Otomatis di daerah sini penuh, ya kan? Gitu. Jadi kalau kita nggak padat kan sampai dia sendawa, tuh keluar lagi muntah. Nah,